Oke. Ya, kita mulai. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Oleh karena itu, kita persilakan kepada moderator. Kedengaran. Kedengaran. Oke, baik. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Oke, baik. Selamat siang menjelang sore semuanya. Nama budaya, salam kebajikan, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang pertama bisa kita lihat judulnya itu tema dari webinar kali ini adalah cara manajemen waktu dengan baik. Sebelumnya apa sih pengertian manajemen waktu? Nah, sini adalah manajemen waktu itu proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Jadi sebenarnya itu secara umumnya kalau misalkan kita berkegiatan, nah itu sebaiknya itu ada proses penjadwalan atau memanajemen waktu. Ya, pembagian waktu kita harus memprioritaskan yang mana, kayak gitu. Dan di sini yang kedua, hal-hal yang dapat merubah penataan waktu. Nah, di sini saya bikin ada 2 topik. Yang pertama itu hal-hal yang dapat merubah penataan waktu itu tidak dapat memprioritaskan kegiatan yang penting dan mengutamakan kegiatan yang tidak penting. Contohnya seperti ini. Kita ada ini contoh simpelnya ya. Kita ada kegiatan nih di sekolah. Tapi ada di sisi lain teman yang mengajak kita untuk saling bermain gitu, berkumpul, padahal itu nggak penting-penting banget gitu loh. Jadi kita di sini lebih tertarik akan hal yang menyenangkan kita sendiri, bukan apa yang penting. Nah, disinilah yang dapat merubah penataan waktu. Padahal kita udah menjadwalkan nih, besok nih saya harus ke sini untuk seperti ini. Tiba-tiba ada teman yang ngajak seperti itu. Jadi kan berubah gitu loh. Nggak sesuai sama apa yang kita rencanakan.
Dan yang kedua di sini adalah tergoda akan media sosial yang selalu menjadi penghambat dalam manajemen waktu. Contohnya, saya mengambil pengalaman pribadi saya. Ketika pagi jam 7 ya kita sekolah gitu kan, daring. Udah ada absen, udah ada ya materi-materi yang udah diberikan guru, kayak gitu. Pas mulai mengerjakan tiba-tiba ada aja nggak jauh-jauh dari notifikasi gitu kan, notifikasi gadget itu yang selalu bikin kita, "Ah, udahlah nggak usah ngerjain ini, nggak usah ini," kayak gitu. Padahal kita udah rencana gitu loh, udah berencana kita akan, mengerjakan ini secepat mungkin, udah menjadwalkan, udah menata, udah mengatur waktu apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Tiba-tiba apa? Ya itu, media sosial itu. Sedikit notif, tergoda, udahlah nanti aja. Apalagi dengan tugas yang diberikan guru memiliki tenggat waktu yang masih beberapa hari ke depan, jadi seakan-akan tuh kayak, oh masih ada waktu, masih bisa diundur kayak gitu. Nah itu adalah yang bisa bikin kita itu merubah pola kita dalam menata waktu itu juga. Dan kemudian sebenarnya simpelnya dalam menata waktu itu tuh bisa dikategorikan menjadi 6 tahap. Yang pertama itu adalah mulai dari tindakan. Tindakan kita sekecil apapun bisa membawa kita kepada yang tahap kedua adalah kebiasaan. Semakin kita terus melakukan itu menjadi apa ya? Nanti tahap keenam itu menjadi watak kita. Jadi kita nggak bisa kalau nggak ngelakuin itu gitu loh. Nah itu yang harus dari tindakan kecil itulah yang sebenarnya bisa memacu kita untuk selalu memanajemen waktu dengan baik. Terus yang poin ke-C, mohon maaf ini sebelumnya kita singkat aja karena manajemen waktu cuman apa ya, sebagai reminder-nya kita aja, agar kita itu bisa lebih efektif gitu, lebih efisien dalam mengatur waktu mana yang prioritas, mana yang enggak, kayak gitu. Ini yang C adalah manfaat dari manajemen waktu. Nah, di sini yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan. Jadi memudahkan kita mengelola apa yang udah atau apa yang belum, meringankan beban pemikiran kita juga kalau misalkan kita udah menatanya itu dengan baik gitu loh, udah terstruktur. Terus yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan itu sesuai dengan apa yang sudah kita atur, terus sedikit demi sedikit kan dia ini berkurang gitu loh. Ibarat kata apa yang ingin kita kerjakan itu adalah sebagai beban kita. Dan ketika beban itu satu persatu udah selesai kita lakukan, nah itu tuh kita merasa senang, oh sampai sini loh yang sudah saya kerjakan gitu loh. Jadi benar-benar ada rasa puas di diri kita gitu untuk melihat seberapa jauh apa yang kita lakukan tadi. Terus yang ketiga adalah mengurangi kadar stres dan tekanan. Nah, itu beban yang tadi itu yang harus kita kerjakan itu sedikit demi sedikit sudah kita lalui dan berkurang, dan itulah yang menjadi poin yang ketiga itu mengurangi kadar stres dan tekanan, dan yang keempat adalah mencapai target dan tujuan. Artinya ketika kita melakukan kegiatan pertama, beban pertama ini, kita misal punya beban 9, dan beban 9-nya itu dari 1 sampai 8 itu merupakan proses untuk menuju ke beban yang ke-9. Dan disinilah kita harus melalui proses beban 1 sampai beban 8 ini. Yang artinya kita melakukan hal itu tuh mulai dari yang mudah dulu tadi, agar nanti
tahap demi tahap kita bisa menyelesaikan atau mencapai target dan tujuan kita. Oke, kita lanjut. Untuk yang poin D, alur manajemen waktu. Dan di sini dimulai dari planning. Nah, planning inilah yang selalu menjadi dasar ya kita untuk manajemen waktu. Rencana-rencana apa sih ke depannya yang harus saya lakukan gitu. Terus udah terencana semua, kita lihat yang tahap kedua adalah prioritizing. Jadi kita harus memprioritaskan dari rencana-rencana yang udah kita buat. Kita lihat nih rencana-rencana apa yang udah kita buat, kita lihat prioritasnya itu yang mana. Kita milih-milih sendiri. Terus habis itu controlling, ya udah kita yang mengontrol waktu kita yang mengontrol kesanggupan kita melakukan rencana-rencana itu tadi. Hingga ketika kita sudah menyelesaikan beberapa rencana yang sudah diprioritaskan tadi, kita masuk ke alerts. Artinya kita mengingat dulu nih, simpelnya kita mengingat, oh ini aja yang ini yang sudah saya lakukan ya ternyata. Sehingga beban kita pun berkurang dan pekerjaan kita semakin lebih efisiensi tadi. Itu tahap yang kelima. Dan yang terakhir adalah reminders. Reminders ini adalah kesudahan kita melakukan semua rencana dan kita itu kembali lagi melihat rencana itu. Apa iya udah semuanya saya selesaikan gitu, saya kerjakan. Nah, terus kita lanjut, keterampilan manajemen waktu. Di sini ada poin pertama, organisasi, pengorganisasian. Terus yang kedua adalah prioritas. Nah, poin pertama ini lebih mengacu kepada terorganisir atau tidaknya. Kita mempertahankan di sini dibilang mempertahankan gambaran yang jelas tentang apa saja yang perlu Anda selesaikan dan kapan waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan beban itu tadi, pekerjaan itu, kayak gitu. Jadi kita di situ harus semuanya itu terorganisir dan tetap konsisten gitu. Dan yang poin kedua adalah prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita terhadap yang planning tadi. Nah, untuk di sini memutus untuk menyelesaikan pekerjaan yang cepat, mudah, dan sederhana. Jadi yang lebih benar-benar yang lebih penting dulu, yang lebih sederhana dulu itu yang mana gitu. Agar setiap beban yang kita punya itu berkurang sedikit demi sedikit. Kemudian adalah keterampilan manajemen waktu yang poin ketiga, menetapkan tujuan. Kita di sini bisa lihat menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk menjadi manajer yang baik. Artinya pengelola waktu yang baik di sini. Penetapan tujuan memungkinkan kita semua untuk memahami apa sih tujuan akhir kita itu apa. Terus apa juga yang harus saya prioritaskan gitu loh untuk bisa mencapai hal tersebut. Terus yang keempat ada komunikasi. Di sini mengembangkan keterampilan itu dengan komunikasi yang kuat dapat memungkinkan Anda untuk membuat rencana dan tujuan yang jelas bagi orang-orang yang bekerja dengan Anda. Contoh simpelnya kita dalam kehidupan sebagai siswa-siswi ataupun guru, kita di sini suka rapat atau suka kerja kelompok gitu kan. Kita harus bisa memilih nih waktu yang tepat itu tuh kapan gitu. Oh iya, ini gue bisanya jam segini. Nah, misalkan kita sebagai siswa gitu ya sama teman-teman kita. Oh iya, ini jam segini juga si A jam berapa, saya jam berapa, si C jam berapa, kayak gitu.
Nah, dengan adanya miskomunikasi juga kita mana bisa gitu loh mengelola waktu kita dengan baik juga kalau misalkan emang ada kejadian seperti tadi, kita kerja kelompok atau kita ikut rapat kayak gitu. Kita harus membagi waktu juga antara rumah dan antara pekerjaan di luar rumah. Jadi itulah fungsinya dari manajemen waktu. Dan begitu juga selanjutnya, yang poin kelima, perencanaan atau planning. Nah, ini yang tadi, yang di timingnya itu, yang pertama planning. Bagian mendasar dari sebuah manajemen waktu adalah perencanaan yang matang. Apa yang kita rencanakan untuk mencapai tujuan kita ke depannya harus direncanakan secara matang. Terus jadikan efisiensi dalam merencanakan hari Anda. Terus bagaimana Anda akan mencapai hal-hal yang akan membantu Anda tetap pada jadwal Anda. Jadi tetap pada kekonsistenan kita semua dalam manajemen waktu. Bagaimana kita bisa, ya itu, memprioritaskan. Sebenarnya tuh manajemen waktu ini berdasarkan diri kita aja, kemampuan kita untuk membagi-bagi waktu antara prioritas dan mana yang bukan prioritas. Jadi ya kita bisa mengukur diri kita sendiri juga dalam manajemen waktu. Gitu juga dengan poin yang keenam, untuk mengendalikan stres di sini. Ketika kita manajemen waktu dengan baik, kita juga harus tetap menjaga kesehatan mental kita. Nah, kita kalau misalkan, aduh bingung nih mau ngerjain apa dulu, aduh ini nih tanpa ada proses pengaturan jadwal yang baik, pengaturan waktu yang baik, kita jadi nggak tahu gitu harus ngelakuin apa. Nah, gitu juga ya saya pernah bilang, katanya orang yang sukses itu adalah orang yang benar-benar menjadwalkan. Jadi dia nulis dalam kertas atau dalam buku hariannya dia, ini loh yang saya harus lakukan. Saya sempat waktu itu sedikit pengalaman membuat schedule gitu, apa yang saya harus lakukan, tapi saya ngestak di hari kelima. Karena di samping itu tulisan saya yang harus bikin semangat itu kan harus estetik gitu ya. Tapi karena capek, nah capek ini yang membuat saya tuh kayak nggak tahu apa yang harus saya lakuin gitu. Akhirnya saya mulai pagi-pagi saya mikir sendiri, saya harus apa? Oh ini. Kalau misalkan terhalang oleh sesuatu juga ke depannya saya harus apa gitu. Jangan tiba-tiba dadakan disuruh ngapa-ngapain. Padahal tuh saya udah ngejadwalin saya harus ngapain sebelum ada halangan itu. Nah, ya udah di situ saya mikir kalau misalkan ada halangan, ke depannya saya juga harus mengatur lagi dengan baik apa yang saya harus lakukan. Terus yang terakhir, poin F adalah cara meningkatkan manajemen waktu. Sebenarnya ini muter-muter ya. Pertama itu kita harus planning. Dan sesuai dengan yang poin pertama, tetapkan tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, supaya apa? Kedepannya kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang lebih sederhana kita lakukan, apa yang lebih mudah, terus sampai ke tahap tingkat yang lebih susah yang kita lakukan. Sama kayak ujian. Kalau ujian kita ngerjain dalam waktu misalkan 60 menit 100 soal. Kerjakan dulu yang lebih mudah. Biasanya gitu orang-orang bilang tuh yang lebih mudah supaya nanti beban-beban terkikis sedikit demi sedikit. Terus yang kedua adalah atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Dan disinilah kita bisa menjadwal dengan baik. Apa nih? Oh besok tanggal segini, jam segini
gue harus ngapain ya kayak gitu. Atau enggak, bila perlu setel alarm di HP gitu, bunyi ting ning 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 ning, saya harus belajar jam segini, saya harus mandi jam segini, saya harus makan jam segini, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah menempatkan pekerjaan utama lebih dulu. Dan ini adalah langkah kedua di alur waktu sebelumnya, di slide sebelumnya. Menempatkan pekerjaan utama. Jadi setelah planning, ada prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita untuk melakukan sesuatu gitu. Apa yang sudah kita jadwalkan, itu harus kita pilih prioritasnya itu mana. Gitu. Ya kurang lebihnya segini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tes. Iya, Halo. sebelumnya saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Silakan moderator. Halo Sule. Halo? Diperbolehkan untuk bertanya tidak? Yes. Tanya. Halo, boleh bertanya, Pak? Tidak terdengar. Iya, boleh silakan yang ingin bertanya. Ingin bertanya, Kak? Iya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabili ingin bertanya, bagaimana menurut pandangan presenter mengenai apabila kita dihadapkan dalam dua situasi yang saling bertabrakan. Contoh, misalkan kita ikut organisasi, padahal tujuan utama kita sebagai pelajar adalah belajar. Nah, bagaimana apabila kedua itu jadwalnya bertabrakan, sementara kita tahu bahwasannya tugas utama kita belajar, tapi di organisasi tersebut kita terikat oleh tanggung jawab. Apabila kita tidak mengikuti organisasi tersebut, reputasi kita atau nama baik kita bisa menjadi jelek di organisasi tersebut. Terima kasih, Kak. Bagaimana tanggapan Kakak? Oke. Terima kasih kepada Sabili. Sebelumnya kedengaran tidak suara saya? Dengar, Kak, dengar. Dengar. Ini tuh berkaitan erat dengan pengalaman saya.
di mana saya juga seperti itu gitu. Prioritas saya itu belajar kayak gitu. Nah, terus habis itu bentrok dengan keorganisasian sekolah, suruh mengikuti organisasi itu kayak gitu. Terus bentrok lagi sama jadwal apa yang udah menjadi jadwal belajar kita tuh bentrok gitu. Contohnya les, ya kan? Contohnya les. Di sini seperti yang kita tahu sebenarnya itu kalau misalkan kita emang udah berada dalam posisi seperti itu, yang pertama yang kita lakukan itu kita harus tahu prioritas kita itu pasti belajar kan. Nah, belajar ini sebenarnya ya nggak mesti dari les gitu atau nggak mesti. Kita bisa dari YouTube, bisa sharing antar teman, bisa dari buku atau apapun. Tapi karena kita melihat gitu ya, orang tua kita sudah membiayai kita, ya kan. Nah, itu tuh menjadi prioritas utama kita juga sebagai ucapan terima kasih gitu. Jadi kita harus menjalankan apa yang yang harus menjadi prioritas kita. Nah, terus habis itu kalau misalkan emang kita disuruh, ayo ini kita rapat dulu misalkan ini gitu kan contohnya. Izin aja dulu nggak apa-apa. Nah, sebenarnya saya seperti ini, Bu. Saya lagi ini, Bu. Saya lagi ini, Pak. Jadi saya kurang bisa untuk datang ke sekolah. Tapi kalau misalkan emang udah kegiatan keorganisasian itu emang sangat penting sekali, karena kan Anda kan juga di sini posisinya masuk dalam organisasi itu. Mau nggak mau Anda juga harus bertanggung jawab atas organisasi itu. Selagi organisasi itu emang membutuhkan Anda, sangat membutuhkan. Kalau misalkan masih bisa dikelola sama orang lain, nah itu kasih aja ke orang tersebut apa yang harus orang itu lakukan. Sedangkan kita kejar apa yang menjadi prioritas kita. Contoh seperti ini. Ketua OSIS dia punya les. Tiba-tiba ada rapat mendadak di sekolahnya. Mau nggak mau, kita harus memprioritaskan rapat itu. Karena apa? Ini kan dia menyangkut jabatan dia, menyangkut kepentingan dia juga di sekolah. Nah, dia sebagai ketua OSIS, dia yang harus bertanggung jawab. Jadi itulah sebenarnya kita harus memposisikan diri kita siapa kita. Kita menjadi siswa di sekolah dan kita juga menjadi anak di rumah. Jadi kita harus tahu mana yang lebih prioritas. Kayak gitu. Dan inilah yang menjadi jawaban saya. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Sabili? Sudah Kak Lulu. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Apakah masih diperbolehkan untuk bertanya, Kak? Oh iya, boleh, Kak. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Badeliana. Di sini saya ingin bertanya, jika kita telah membuat planning dari awal, itu tuh gimana sih caranya agar kita itu terbiasa memanage waktu sama konsisten dengan planning yang telah kita buat gitu. Sekarang kadang kayak dibikin planning gitu, paling cuma kayak konsistennya di awal sehari, 2 hari, atau 3 hari, kayak kesananya tuh nggak bakalan konsisten lagi gitu. Itu cara untuk mengatasinya itu seperti apa? Makasih.
Oke, terima kasih ya, Debbie Adeliana. Di sini sebenarnya apa yang harus kita lakukan mulai dari hal sederhana yang bisa bikin kita konsisten akan hal itu. Dan yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah tindakan yang mudah kita lakukan. Dari hal kecil sehingga nanti tahapannya itu membentuk watak. Membentuk watak itulah sikap kita gitu loh. Itulah yang harus ada di dalam diri kita, maaf. Yang harus ada di dalam diri kita nggak bisa gitu kalau misalkan kita nggak ngelakuin itu, kok kayak ada yang kurang gitu loh. Nah terus kadang kita juga kayak jauh nih dari konsisten, awal-awal doang kan konsisten. Nah itu tuh merupakan sifat bosan yang manusiawi. Dan ya sebaiknya kita lebih menekankan diri kita untuk lebih tetap tahu gitu. Lebih tahu apa yang menjadi prioritas kita. Kita ingat-ingat aja nih, masalah-masalah apa ini kan. Ya, kurang lebihnya segitu. Apakah sudah terjawab, Debbie Adeliana? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala teknis. Terima kasih kepada seluruh peserta. Tadi juga ada kesempatan dari Kak Bima buat bertanya, cuman ada waktu kita juga sudah habis. Jadi terima kasih pada peserta CCT Batch yang sudah menghadiri acara seminar cara manajemen waktu dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya dimohon untuk para peserta yang sudah hadir untuk mengisi link yang sudah disediakan oleh host di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.